Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Mirfat Safira Ihsan dari kelas D dengan NIM 2107015021885. Nah, adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua presentasi. Yang pertama saya akan mempresentasikan mengenai pemahaman saya terhadap analisis antar keterkaitan isu-isu dalam keluarga, dan poin kedua yaitu presentasi terkait proyek mini riset yang sudah saya dan teman kelompok saya kerjakan. Oke, langsung saja ke poin pertama. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, oke baik. Nah, oke baik. Nah, pada poin pertama di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu keluarga. Oke, nah adapun isu-isu dalam keluarga yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ada perceraian, ada perselingkuhan, dan ada long distance marriage atau pernikahan jarak jauh, ada single parent atau orang tua tunggal, dan ada juga keluarga dengan lansia. Nah, keenam isu ini akan saya simpulkan nanti di akhir mengenai bagaimana keterkaitan antar masing-masing isu. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada link video jika ingin menonton yang lebih detail mengenai analisis keterkaitan antar isu dalam keluarga. Oke, selanjutnya untuk mengenai isu yang pertama yang akan saya bahas yakni isu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, isu KDRT ini pada tiap isunya saya akan membahas dalam 3 poin. Poin pertama itu mengapa, poin kedua dampak, dan poin ketiga yaitu mengenai solusi. Nah, mengenai poin pertama yaitu mengapa. Nah, jadi mengapa bisa terjadi isu kekerasan dalam rumah tangga atau isu KDRT ini? Nah, berdasarkan dari tinjauan jurnal yang saya review, nah di sini dijelaskan bahwa karena adanya konflik yang tidak kian usai hingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga ini bisa dipengaruhi oleh 4 faktor. Di mana faktor pertama yaitu adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri atau patriarki. Nah, di sini bisa diartikan dengan ketika hubungan kekuasaan yang tidak seimbang itu adalah ketika baik itu antar suami atau baik itu antara istri, salah satunya itu memiliki kendali pusat, salah satunya itu menjadi pusat kendali atau pusat kontrol yang lebih mendominasi dibanding pihak lain. Misalnya suami yang eh, berperan sebagai pusat pengendali atau pusat kontrol yang akhirnya karena dia merasa bahwa dirinya itu bisa mengontrol istrinya, maka akhirnya dia bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan kepada istrinya, yaitu bisa menimbulkannya KDRT karena eh, sang suami ini merasa bahwa dia itu bisa mendominasi istrinya. Dan yang kedua yaitu dari segi ketergantungan ekonomi, yakni jika suami dan istri ini juga menganut budaya patriarki, di mana budaya patriarki itu biasa mengharuskan sang istri untuk stay di rumah dan fokus mengurus rumah, sementara sang suamilah yang menjadi pencari nafkah. Nah, maka ketika ketergantungan ekonomi ini terjadi, maka seakan-akan bahwa sang suami ini yang mencari nafkah dan bisa bertindak seenaknya kepada sang istri. Dan sang istri juga mau tidak mau dia harus menerima itu karena dia bergantung secara ekonomi kepada sang suaminya. Dan yang ketiga itu kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Nah, jadi konflik itu tidak jarang sudah menjadi hal yang biasa dalam hubungan pernikahan. Nah, namun seringkali ketika sudah terjadi konflik, maka terjadilah perdebatan. Nah, ketika perdebatan itu sudah tidak kunjung usai antara sang suami dan sang istri tidak berhenti untuk berdebat, nah, maka seringkali kekerasan itu digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan perdebatan itu. Jadi karena tidak ada baik pihak suami dan pihak istri eh, tidak ada dari kedua belah pihak yang ingin untuk mengalah, akhirnya dilakukanlah kekerasan. Sementara faktor yang keempat itu adalah persaingan. Jadi baik suami dan istri itu masing-masing bersaing untuk saling mendominasi, bersaing untuk yang mana yang memenangkan konflik itu. Nah, biasanya persaingan ini juga menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menuntaskan persaingan itu. Selanjutnya yaitu pada poin dampak. Nah, jadi apa dampak dari kekerasan dalam rumah tangga? Nah, jadi korban KDRT itu bisa merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, dan terus terbayang apabila dia melihat kasus yang mirip
Dia sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk. Nah, korban akhirnya kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak karena dia merasa tidak berdaya. Kehilangan minat untuk merawat diri sehingga tidak teraturnya pola hidup yang dijalani. Nah, jadi yang menjadi dampak yang fatal itu adalah anak yang menjadi korban kekerasan atau korban KDRT, dia memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menjadi orang tua yang memberikan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak atau pasangannya kelak ketika dia menjalin hubungan rumah tangga. Selanjutnya, apa solusi yang bisa diberikan dalam kasus KDRT ini? Nah, solusi yang pertama yaitu dengan melakukan konseling keluarga. Nah, di sini membutuhkan peran konselor. Nah, solusi yang kedua itu dengan menggunakan usaha preventif atau usaha pencegahan dengan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan membangun komunikasi internal antar pasangan dan orang tua anak dengan santun dan ramah. Nah, jadi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender ini tadi berhubungan juga dengan faktor kenapa bisa timbulnya kasus KDRT, yaitu faktor faktor patriarki. Nah, faktor patriarki ini juga bisa diredam dengan melakukan usaha preventif dengan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Jadi sehingga tidak ada pihak yang menjadi pengontrol dan pihak yang lebih mendominasi dalam hubungan. Solusi yang ketiga itu membawa kasus ke hukum dan perceraian. Nah, jadi perceraian ini juga bisa menjadi solusi ketika kasus KDRT ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan solusi yang pertama dan solusi yang kedua. Jadi solusi yang mau tidak mau dilakukan adalah dengan membawa ke kuasa hukum dan melakukan perceraian. Nah, di sini dari jurnal yang saya dapatkan juga dinyatakan bahwa perselingkuhan itu bisa menjadi penyebab dari KDRT. Nah, dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Nah, jadi karena adanya perselingkuhan ini itu bisa melakukan baik itu sang pihak suami atau pihak istri untuk melakukan KDRT kepada salah satu pihak. Oke, selanjutnya itu isu. Oh ya, sebelumnya ada juga fenomena tetap bertahan atau kenapa bisa ada orang yang masih bertahan di situasi di mana dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi, hal ini itu ternyata dipengaruhi dengan adanya yang dinamakan dengan forgiveness. Nah, berdasarkan dari jurnal yang sudah saya tinjau, sudah saya, telaah, nah di sini dinyatakan di kesimpulan dari jurnal itu, forgiveness pada istri yang mengalami KDRT itu meliputi dorongan untuk menghindari, membalas dendam, dan dorongan kebaikan yang meliputi akomodasi. Nah, faktor-faktor yang mendorong istri yang mengalami KDRT untuk melakukan forgiveness atau melakukan pemaafan kepada kekerasan yang dilakukan oleh suaminya ini adalah karena anak dan adanya keyakinan individu terhadap agama. Nah, jadi di sini tuh saya paparkan juga ada tabel dari jurnalnya, dia itu meliputi 3 subjek yang diteliti dan ditelaah. Nah, di sini ketiga subjek ini masing-masing memiliki alasan untuk memaafkan dan alasan untuk bertahan, di mana ketiga subjek ini memiliki alasan untuk bertahan yang sama, yaitu karena adanya anak, sehingga mau tidak mau dia membutuhkan peranan, sang suami ini untuk, mencari nafkah dan menghidupi sang anak. Nah, jadi data ini menunjukkan tidak selamanya solusi dari KDRT akan langsung mengarah pada perceraian, tetapi ada pula beberapa fakta di lapangan mengenai istri yang mampu melakukan forgiveness kepada suami yang melakukan KDRT, sehingga tidak tidak selalu memang solusi dari KDRT itu perceraian. Oke, isu selanjutnya itu isu perselingkuhan, di mana mengapa? Jadi apa ya, faktor yang menyebabkan bisa terjadinya perselingkuhan? Nah, jadi faktor yang melatar belakangi perselingkuhan dalam rumah tangga pada kasus satu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melampirkan ada screenshot dari jurnal yang sudah saya telaah. Ada dua kasus. Nah, kasus yang pertama yaitu karena adanya faktor ekonomi, di mana istri merasa lebih mampu secara finansial dibandingkan suaminya dalam keluarga, sehingga dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan lagi peran suaminya yang hanya bekerja sebagai buruh. Nah, maka dari itu akhirnya dia berselingkuh. Kasus yang kedua yaitu, pasangan membutuhkan suami atau istrinya untuk berkomunikasi, namun pasangannya tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, hal ini akhirnya mendorong kecenderungan pasangan untuk berkomunikasi dengan pihak lain yang bisa memberikan kenyamanan. Dan akhirnya berpotensi menyebabkan salah satu pihak bisa berselingkuh. Nah, jadi dari kasus kedua ini dia menyatakan bahwa salah satu faktor yang bisa menghantarkan hubungan rumah tangga kepada perselingkuhan, yaitu karena salah satu pihak itu membutuhkan komunikasi, tetapi salah satu pihak lainnya tidak bisa memenuhi komunikasi tersebut, hingga akhirnya dia akhirnya mencari orang ketiga, mencari hal-hal yang sifatnya eksternal atau di sekitar lingkungannya yang bisa memenuhi kebutuhan komunikasinya itu.
Nah, faktor lainnya yaitu pertama perbedaan kultur, kedua ketidakcocokan dalam berkomunikasi, ketiga ketidakpuasan dalam kehidupan seksual, dan keempat lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa ditinjau lagi dari kedekatan antar lawan jenis di tempat kerja atau juga di sosial media. Dampak. Nah, apa dampak dari perselingkuhan? Nah, jadi pasangan yang terluka karena merasa terhianati sering mengalami emosi marah, kecewa, ragu, bahkan dikaitkan dengan beberapa gejala depresi dan gejala pasca trauma. Adanya rasa trust issue yang mendalam dan menakuti untuk memulai hubungan baru karena takut mendapatkan perselingkuhan yang sama di hubungan barunya. Nah, jadi ketika ketika kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus perselingkuhan ini sudah memutuskan untuk bercerai, bisa jadi korban perselingkuhan ini takut untuk memulai hubungan baru karena adanya trust issue yang mendalam. Nah, solusinya apa? Jadi di sini solusinya juga ada perceraian atau poligami. Nah, dari jurnal yang saya dapatkan juga ditemukan bahwa ternyata long distance marriage itu bisa menjadi penyebab dari perselingkuhan. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi beberapa korban perselingkuhan juga tetap bertahan. Nah, jadi kenapa kira-kira korban perselingkuhan ini bisa tetap bertahan? Nah, di sini ada juga beberapa screenshot dari jurnal yang sudah saya telaah. Nah, jadi meyakini bahwa suami yang berselingkuh mau bagaimanapun adalah pasangan hidupnya dan juga ayah dari anak-anaknya. Nah, jadi ketika sang istri yang menjadi korban perselingkuhan ini dia tuh bisa meyakini, dia tuh bisa melakukan forgiveness dengan landasan bahwa dia merasa bahwa suaminya yang berselingkuh itu mau bagaimanapun adalah pasangan hidupnya dan juga ayah dari anak-anaknya, maka mau tidak mau dia memutuskan untuk bertahan dengan landasan alasan itu. Nah, adanya self forgiveness dengan pasangan yang menerima dan mendampingi pelaku untuk kembali pada pernikahan, malah membuat mereka dapat melangkah ke tahap berikutnya, itu memperbaiki pernikahan mereka dengan bantuan pasangan. Nah, jadi di sini itu ada salah satu partisipan dari jurnal yang saya telaah di sini, dia tuh melakukan self forgiveness dengan pasangannya, yaitu dia berusaha menerima dan mendampingi sang pelaku perselingkuhan ini untuk kembali lagi kepada pernikahan. Nah, setelah diteliti ternyata self forgiveness ini mampu memperbaiki hubungan sang suami dan istri ini. Jadi ketika sang suaminya itu dia memang sudah hilaf untuk berselingkuh, ketika sang istri melakukan self forgiveness dengan betul-betul mendampingi mendampingi sang suami ini untuk kembali lagi menuju pernikahan mereka, dan sang suami ini akhirnya dia bisa menyadari perilakunya, dan mereka berdua bisa sama-sama memperbaiki pernikahan mereka. Hal ini tuh disebut dengan transformasi dalam memaknai perkawinan dan kehidupan. Transformasi itu berarti perubahan bermakna yang biasanya terjadi akibat peristiwa yang memberikan dampak mendalam bagi seseorang. Nah, jadi dalam artian peristiwa yang memberikan dampak mendalam ini adalah perselingkuhan tadi. Nah, jadi perselingkuhan itu bisa bisa menimbulkan adanya transformasi atau perubahan yang bermakna. Keadaan ini membuat mereka sadar bahwa perselingkuhan itu bukan pemecahan masalah, tetapi hanya akan menyebabkan masalah-masalah baru. Nah, jadi ketika misalnya sang suami yang berselingkuh sudah bisa menyadari itu, maka akhirnya baik sang suami dan sang istri ini bisa melakukan transformasi terhadap pernikahan mereka. Nah, dari skripsi ini juga yang saya dapatkan, dengan demikian, kehidupan ekonomi setelah bercerai semakin membaik dan para wanita muda bisa semakin mandiri dan tidak bergantung pada bantuan mantan pasangan atau keluarga besar. Nah, jadi sebelumnya tadi saya paparkan bahwa ketika sudah dilakukan solusi perceraian, maka bisa jadi sang istri yang merupakan korban perselingkuhan ini dia mengalami trauma perselingkuhan. Nah, jadi perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita yang terjadi apabila wanita mendapatkan sumber daya dan kekuatan secara independen, karena dengan begitu mereka tidak lagi bergantung pada pasangannya untuk mendapatkan kekayaan dan status. Nah, akhirnya mengarahkan sang wanita ini untuk menjadi single parent dan tidak membentuk keluarga baru. Nah, ini tuh bisa disebabkan karena pertama, dia trauma akan perselingkuhan sehingga dia trust issue untuk menjalin hubungan baru sehingga dia memutuskan stay untuk menjadi single parent. Nah, yang kedua ini yaitu ketika sang wanita ini sudah merasa dia independen secara sumber daya, secara material, maka dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan lagi pasangan. Oke, selanjutnya yaitu isu ketiga yakni long distance marriage atau pernikahan jarak jauh. Nah, mengapa? Nah, jadi dari jurnal yang saya dapatkan adanya faktor pekerjaan dengan pertimbangan meningkatkan kehidupan keluarga, mempertahankan karir, pendapatan berpotensi lebih tinggi dan peluang lebih baik untuk kemajuan karir. Nah, jadi
bisa jadi ada faktor tuntutan pekerjaan yang dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik hingga akhirnya sang suami itu lebih memilih untuk bekerja di luar kota atau bekerja di luar daerah yang akhirnya menyebabkan pernikahan jarak jauh, menyebabkan hubungan jarak jauh antara sang suami dan sang istri. Nah, mengapa ini bisa menjadi isu? Nah, dari jurnal yang saya dapatkan dengan judulnya itu ketika berjauhan adalah sebuah pilihan, studi fenomenologi pengalaman istri pelaut yang mengalami pernikahan jarak jauh. Nah, di sini profesi pelaut membuat suami subjek sedikit waktu berada di rumah sehingga tidak bisa terlibat langsung dalam pengasuhan anak. Nah, kendala utama yang dirasakan keempat subjek dalam komunikasi adalah terkait sinyal. Nah, karena profesinya pelaut, jadi otomatis sangat sulit untuk mendapatkan sinyal untuk berkomunikasi. Nah, hal tersebut membuat komunikasi keempat subjek dengan suaminya itu tidak selalu lancar. Jadi kenapa hal ini tuh bisa menyebabkan isu? Selanjutnya itu dampak. Nah, dampak negatifnya itu akhirnya melemahnya hubungan di antara pasangan. Nah, tadi yang dijelaskan bahwa karena mereka profesinya pelaut sehingga menyebabkan jarang berkomunikasi. Nah, ini bisa melemahkan hubungan di antara pasangan hingga membuat salah satu pasangannya itu merasa kesepian dan muncul kecurigaan dari teman dan kerabat, ikatan keluarga yang merenggang dan hilangnya kesempatan memiliki anak, seringnya terjadi konflik serta bisa jadi menghantarkan juga pada perceraian. Nah, solusi adanya kesiapan menjadi istri pelaut membantu subjek untuk lebih mudah menyesuaikan diri dalam pernikahannya. Memang pada awalnya ketika subjek baru-baru menjalani pernikahan jarak jauh, subjek akan merasa sedih dan kesepian karena tidak adanya kehadiran suami. Tetapi subjek bisa mengatasi hal tersebut dengan cara mencari hiburan dengan mengasuh anak, pergi ke rumah orang tua dan berkumpul bersama teman. Oke, selanjutnya itu keterkaitan dengan isu lain. Nah, jadi ternyata long distance marriage ini itu bisa menghantarkan ke isu perselingkuhan. Nah, perselingkuhan yang dilakukan didasarkan beberapa alasan yang mendorong seperti dikarenakan pasangan yang jarang berada di rumah dan tidak mendapat perhatian serta berkurangnya komunikasi. Nah, jadi karena kurangnya komunikasi dan adanya kebutuhan untuk terus menjalin komunikasi, maka akhirnya mau tidak mau inilah yang bisa menjadi alasan kenapa bisa terjadinya perselingkuhan dalam hubungan long distance marriage. Nah, kesepian dan perselingkuhan saling berhubungan. Kesepian menjadi faktor yang bisa menyebabkan perselingkuhan dan perselingkuhan bisa menyebabkan kesepian bagi kedua pasangan, terutama pasangan yang menjadi korban perselingkuhan. Nah, kira-kira bagaimana bisa menghindari isu perselingkuhan? Nah, pasangan yang menerapkan komitmen dalam perkawinannya akan mampu menjaga keutuhan hubungan dalam mencapai kepuasan perkawinan karena berlandaskan pada komitmen yang dibuat ketika memutuskan untuk menikah dan berlanjut dalam keputusan untuk mempertahankan perkawinan. Nah, dalam upaya mengatasi stres saat berjauhan dengan pasangan, ketiga subjek mengingat kembali komitmen awal saat memutuskan untuk menikah, yaitu harus siap menerima segala sesuatu dengan ikhlas dan sabar yang berkaitan dengan profesi masing-masing dari suami subjek. Nah, hal ini juga didukung dengan adanya dukungan keluarga dan orang terdekat. Nah, hal ini tuh bisa menghindari kenapa ketiga subjek dari penelitian ini dia walaupun kurang dari segi komunikasi tetapi tetap bisa terhindar dari isu perselingkuhan. Nah, hal ini karena ketiga subjek itu masing-masing memiliki komitmen yang tinggi dalam mempertahankan perkawinannya. Oke, selanjutnya itu ternyata long distance marriage juga memiliki keterkaitan dengan isu KDRT. Nah, hal ini sesuai dengan jurnal yang saya dapatkan dengan judul Stres, Dukungan Keluarga, dan Agresivitas pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh. Nah, ternyata ketika sang istri yang ditinggal oleh suami itu mengalami stres dan mendapatkan dukungan keluarga yang semakin sedikit, yang melemah, yang ditinjau dari melemahnya dukungan keluarga, maka bisa jadi ketika rendah juga dukungan keluarganya, maka bisa membuat semakin tinggi, agresivitas dari sang istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. Nah, bentuk agresivitasnya ini, dia membuat istri menjadi lebih agresif dan bisa berpengaruh ke anak, dan bisa melakukan KDRT kepada anak. Karena stres yang stres yang dimiliki oleh sang istri yang ditinggal oleh sang suaminya ini. Sehingga karena tinggi juga tingkat agresinya dan akhirnya ketika ketika dia mau tidak mau untuk melampiaskan stresnya itu, melampiaskan tingkat agresinya itu kepada anaknya dengan melakukan kekerasan kepada anaknya. Hal ini yang membuat long distance marriage ini ternyata bisa menyebabkan KDRT yang dilakukan oleh sang istri kepada sang anak.
Oke, selanjutnya itu ada isu single parent. Yang pertama yaitu mengapa dan penyebab dari single parent itu bisa terjadi karena pertama itu kematian suami atau istri yang meninggalkan salah satu pasangan dengan anak. Kedua karena perceraian dan ketiga untuk single mother itu bisa dikarenakan hamil di luar pernikahan namun tidak mendapatkan tanggung jawab oleh suami. Dampak. Nah, dampak negatif yang dihasilkan dari single parent ini adalah terjadinya konflik peran ganda yang mana adanya ketidakseimbangan tuntutan waktu antara pekerjaan dan keluarga. Nah, hal ini juga menghantarkan pada kurangnya keterlibatan sebagai orang tua kepada anak. Nah, jadi karena single parent, jadi mau tidak mau dia harus mengemban dua peran, pertama peran pencari nafkah dan dua peran pengurus rumah tangga. Nah, hal ini tuh bisa bisa berpengaruh kepada anak, bisa menyebabkan adanya kurang keterlibatannya orang tua untuk mengurus anak. Nah, adapun dampak psikologis yang diberikan kepada anak pertama itu pencapaian akademik dan kedua itu efek emosional. Pencapaian akademik itu seperti anak itu sudah tidak mendapatkan lagi didikan langsung dari sang orang tua. Misal sang orang tua tidak bisa untuk menemani sang anak mengerjakan pekerjaan atau tugas sekolahnya sehingga bisa membuat penurunan akademik dari sang anak dan juga kedua efek emosional ketika sang orang tua ini tidak bisa menemani sang anak dan terus-menerus harus bekerja, maka ini bisa membuat sang anak itu merasa kesepian dan merasa sendiri dan akhirnya berpengaruh ke efek emosionalnya. Nah, jadi dampak yang dirasakan anak yang tidak menerima orang tua tiri secara psikologis yaitu merasa tidak aman, insecurity dengan masa depan, anak cenderung menjadi introvert, tertutup dengan lingkungan lingkungan sosialnya. Nah, jadi solusi yang bisa diberikan dari single parent ini adalah dengan membentuk keluarga baru, membentuk step family atau keluarga tiri. Nah, tetapi tadi yang saya jelaskan ada beberapa dampak yang dirasakan anak ketika dia tidak menerima orang tua tirinya. Jadi bisa dikatakan bahwa step family ini tidak selamanya menjadi solusi, tapi bisa menjadi bumerang juga yang dampaknya akan dirasakan oleh sang anak yang tidak bisa menyesuaikan diri atau tidak bisa menerima kondisi step family-nya. Nah, selanjutnya keterkaitan dengan isu lain. Nah, di sini ibu dengan status single parent itu ternyata bisa melakukan KDRT kepada anak. Nah, di sini dari penelitian jurnal Inggris yang saya dapatkan, jurnal internasional, dia menyatakan bahwa adanya faktor marah dan frustasi dialami oleh subjek ibu single parent di mana masing-masing memiliki ciri khas tersendiri seperti rasa marah akibat kurangnya dukungan moral maupun material dari pihak keluarga maupun lingkungan sosial, tekanan yang dialami pasca bercerai atau meninggalnya suami, stres akibat harus menganut peran ganda. Nah, ketiga faktor marah dan frustasi ini membuat sang ibu akhirnya melampiaskan marah dan frustasinya kepada sang anaknya. Oke. Selanjutnya itu ada isu perceraian. Nah, isu kelima atau isu perceraian ini itu bisa dilandasi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah faktor bercerai karena ekonomi, faktor bercerai karena komunikasi yang buruk, faktor adanya campur tangan orang ketiga atau perselingkuhan, dan adanya tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai. Nah, dampak. Nah, dampak pada anak tentu yang pertama itu perasaan kehilangan arti keluarga karena anak merasa diabaikan dan merasa kesepian. Dan yang kedua yaitu kualitas hubungan dengan orang tua akhirnya menurun karena anak lebih menutup diri dengan membatasi hubungan dengan orang tuanya. Yang ketiga yaitu ada kalanya anak-anak secara terangan menunjukkan ketidakpuasan terhadap orang tuanya dengan mulai melawan atau memberontak dan bahkan fatalnya melakukan kenakalan remaja. Nah, dampak pada orang tua yaitu kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang positif terhadap orang lain, sulit dalam melakukan penerimaan diri, dan namun ada pula dampak yang menjadikan pihak lebih baik dikarenakan menganggap perceraian sebagai resolusi dari konfliknya. Nah, perceraian sendiri dapat merupakan solusi dari konflik. Walau begitu, beberapa rumah tangga masih bisa bertahan apabila dilakukan konseling keluarga, serta dapat juga dengan memperbaiki pola komunikasi untuk sama-sama mencari akar permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut dengan tetap menjaga komitmen. Oke, nah jadi dari ketiga jurnal ini, eh, jurnal yang pertama dia itu mengungkap bahwa adanya keterkaitan long distance marriage sebagai alasan dari perceraian. Nah, jurnal yang kedua itu adanya keterkaitan dari isu perceraian dari perselingkuhan dan jurnal yang ketiga ini dari perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dia menyatakan bahwa adanya keterkaitan dari isu perceraian kepada isu KDRT. Nah, ditemukan juga bahwa di sini hal yang paling melandasi dari perceraian adalah tidak adanya komitmen antara masing-masing pasangan sehingga ketika tertimpa konflik maka resolusi yang didapatkan adalah bercerai.
Oke, selanjutnya itu ada keluarga dengan lansia. Yang pertama yaitu mengapa? Nah, hal ini biasanya terjadi dikarenakan anak itu tidak ingin orang tuanya yang merupakan lansia untuk tinggal di panti sosial, sehingga tidak punya pilihan lain selain mengikut sertakan orang tuanya untuk tinggal bersama di dalam rumah tangganya. Nah, kenapa ini kira-kira bisa menjadi isu? Nah, di sini saya dapatkan dari jurnal internasional juga dengan judulnya My Mother-in-Law Forced My Husband to Divorce Me: Experiences of Women with Infertility in Zamfara State of Nigeria. Nah, di sini dari judulnya bisa diartikan bahwa my mother-in-law atau ibu mertuanya ini dia memaksa sang suaminya untuk menceraikan istrinya. Nah, ini tentu merupakan isu. Nah, tinggal dengan lansia yang merupakan orang tua dari pasangan tentu bisa memberikan dampak yang menjadikan hal ini sebagai isu dalam keluarga. Nah, pengalaman dari pasangan yang baru menikah, terutama perempuan, yang ikut suaminya untuk tinggal bersama mertua secara psikis, dia akan mengalami banyak tekanan. Nah, dengan latar belakang keluarga yang berbeda, akhirnya sang istri ini mau tidak mau dituntut untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang benar-benar berbeda. Nah, penyebab terjadinya konflik menantu yang tinggal serumah dengan mertuanya itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, mertua yang sering berkomentar, mertua yang sering ikut campur, mertua yang kerap membandingkan menantu, dan menikah tanpa restu orang tua. Nah, saja dampak. Nah, apa dampak? Ada pula sebenarnya dampak positif dari kenapa mertua, dampak positif dari sang lansia untuk tinggal bersama keluarganya. Ada dampak positif untuk tinggal bersama mertua, tinggal bersama lansia, yaitu bisa memberikan bimbingan kepada anak dan menantunya sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Selain itu juga dapat membantu mengurus anak apabila suami dan istrinya sama-sama bekerja. Nah, walau begitu, ada pula dampak negatifnya yang akhirnya menjadikan adanya isu, yakni adanya ikut campur berlebihan antara orang tua lansia kepada hubungan anaknya. Nah, solusi. Strategi yang bisa dilakukan menantu yakni perkataan mertua tidak dimasukkan ke dalam hati, menjalin komunikasi yang baik, banyak minta saran kepada mertua, dan jangan menghindar. Oke, nah selanjutnya keterkaitan dengan isu lain. Nah, jadi di sini saya juga dapatkan dari jurnal Inggris. Nah, dia itu menyatakan bahwa dia itu mendapatkan kekerasan verbal dari pihak mertuanya kepada menantu. Jadi adanya abuse abuse from in-laws. Nah, dari sini juga dinyatakan bahwa sang mertua ini ternyata dia memberikan kekerasan atau mengabuse atau memberikan kekerasan secara verbal, yaitu dengan eh, memberikan kekerasan secara verbal kepada sang menantunya. Nah, dari pernyataan dalam jurnal tersebut dapat dilihat bahwa adanya campur tangan mertua dapat mengarahkan kepada meningkatnya agresivitas dari dalam diri menantu. Tingkat agresivitas ini apabila tidak terkontrol maka dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh sang menantunya. Oke. Nah, selanjutnya dari tadi sudah saya paparkan ada 6 isu. Nah, di sini ada ilustrasi terkait antara kira-kira apa sih hubungan-hubungan antar isu yang tadi sudah saya paparkan. Nah, jadi konflik. Nah, jadi konflik ini dia tuh berasal dari kurangnya komitmen antar pasangan. Nah, jadi ketika kurang komitmen antar pasangan itu bisa membuat lebih banyaknya konflik yang terjadi. Nah, jadi karena konflik yang terjadi ini akhirnya bisa menghantarkan kepada beberapa isu, yaitu ada isu LDM, long distance marriage, isu perselingkuhan, isu KDRT, dan keluarga dengan lansia. Nah, berdasarkan panah-panahnya di sini, ternyata long distance marriage itu dia panahnya mengarah ke perselingkuhan, yaitu long distance marriage bisa jadi menyebabkan perselingkuhan. Dan dari perselingkuhan panahnya mengarah ke KDRT, yaitu ternyata perselingkuhan itu juga bisa mengarah kepada KDRT. Nah, ada juga panah dari LDM ke KDRT yang menjelaskan bahwa ternyata long distance marriage ini juga bisa menjadi penyebab dari adanya KDRT. Nah, di sini juga keluarga dengan lansia panahnya mengarah ke atas, yaitu mengarah ke KDRT eh, yang menjelaskan bahwa ternyata keluarga dengan lansia ini juga bisa menjadi faktor dari penyebab terjadinya KDRT. Nah, dari keempat isu ini masing-masing bisa mengarah ke perceraian. Nah, jadi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa memang perceraian itu dia itu memiliki banyak keterkaitan antar isu-isunya. Nah, perceraian. Nah, jadi dari perceraian ini akhirnya bisa mengarah ke single parent. Nah, dari single parent ini juga ada panah lagi mengarah ke KDRT yang ternyata single parent ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Nah, dari single parent jadi single parent ini bisa mengarahkan juga ke step family atau adanya keluarga tiri. Nah, ternyata tidak melulu
Tidak melulu ketika adanya konflik, tidak melulu langsung bisa menghantarkan pada isu perselingkuhan, isu KDRT, isu keluarga dengan nasi, isu perceraian, dan lain sebagainya. Nah, tidak melulu seperti itu. Ternyata ketika sang hubungan rumah tangga ini tertimpa konflik, ketika adanya faktor yakni dari si komitmen, ketika baik sang istri dan sang suami ini memiliki rasa komitmen yang tinggi untuk mempertahankan pernikahannya. Nah, maka tidak melulu solusi dari konflik itu akan mengarah ke perceraian. Nah, malah dia itu bisa menyebabkan adanya forgiveness atau pemaafan dan memilih untuk bertahan demi anak. Nah, karena adanya pengaruh dari forgiveness juga dan adanya pengaruh bahwa dia memiliki anak, nah akhirnya mau sekuat apapun konflik yang didapatkan, mau sekuat apapun isu yang di isu yang terjadi dalam hubungan rumah tangga mereka akhirnya bisa menyebabkan tetap menyebabkan kedua belah pihak untuk bertahan. Oke. Oke, nah di sini ada tadi penjelasan ilustrasinya. Karena adanya kurang komitmen antar pasangan bisa menyebabkan datangnya konflik. Dan dari perceraian maka bisa terjadi kondisi single parent dan terdapat kemungkinan untuk menghasilkan step family. Nah, walau begitu, keluarga dengan rasa komitmen yang tinggi untuk mempertahankan hubungan, maka ketika terkena konflik mereka akan tetap bertahan. Dengan faktor yang membuat mereka bertahan yaitu yang pertama adalah dari segi forgiveness atau pemaafan, dan yang kedua yaitu karena ada faktor keberadaan sang anak. Oke, dan adapun daftar pustaka saya memakai dengan total 21 daftar pustaka dari jurnal dan juga ada dari artikel ilmiah. Oke, baik. Oke, nah tadi pemaparan poin pertama yaitu mengenai keterkaitan antara isu, dan selanjutnya yaitu saya akan share screen lagi. Oke, selanjutnya saya akan share screen lagi terkait isu. Nah, oke, untuk poin kedua, yakni poin mengenai proyek mini riset yang sudah saya lakukan bersama teman kelompok saya, akan saya share screen. Oke, oke baik. Oke, oke. Nah, sudah tampil sekarang layarnya, yakni mengenai judul mini riset dari kelompok saya, yaitu kelompok 3, dengan judulnya itu dampak pola asuh ibu tunggal yang bekerja terhadap kematangan emosi anak. Nah, jadi dari mini riset kami ini, kami menggunakan isu single parent dengan ibu tunggal, di mana kasus yang akan kami jabarkan lebih lanjut nantinya itu yakni dia mengenai kasus ibu tunggal yang bekerja. Nah, jadi seperti apa pola asuh yang diberikan ibu tunggal yang bekerja dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pola asuh tersebut kepada kematangan emosi anak. Oke, selanjutnya yakni ke bagian pendahuluan. Oke, nah jadi pengasuhan pertama yang menjadi eh, Oke, pengasuhan pertama yang menjadi fondasi dasar bagi seorang anak itu adalah pengasuhan dan pendidikan dalam lingkungan keluarga. Nah, seperti yang kita ketahui, keluarga yang utuh, keluarga yang normalnya dan pada umumnya itu terdiri atas 3, yaitu ada ayah, ibu, dan juga ada anak, di mana baik ayah, ibu, dan anak masing-masing memiliki perannya tersendiri, dan tiap perannya itu memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, keutuhan peran orang tua dalam keluarga itu penting guna mengembangkan diri dan kepribadian anak. Nah, tetapi salah satu kenyataan yang banyak dijumpai dalam banyak keluarga di Indonesia dan di dunia yaitu adanya ketidaklengkapan peran. Seperti pada keluarga dengan orang tua tunggal yang biasa dikenal dengan istilah single parent.
Nah, orang tua tunggal atau single parent ini merupakan istilah yang diberikan pada seseorang yang melakukan tugas sebagai orang tua atau ayah atau ibu seorang diri karena kehilangan atau terpisah dari pasangan. Nah, orang tua tunggal sendiri itu memiliki masalah dalam mendidik dan mengasuh anak, terkhusus pada ibu tunggal karena ibu tunggal ini dia itu diharuskan untuk bisa berperan ganda, yakni adanya perubahan peran sebagai ibu tunggal menuntut adanya tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan waktu untuk memperhatikan kebutuhan anak secara psikologis. Nah, orang tua tunggal sendiri ini memiliki rentan untuk memiliki masalah dalam hal mendidik dan mengasuh anak. Hal ini dikarenakan, eee, oke, orang tua tunggal sendiri rentan memiliki masalah dalam mendidik dan mengasuh anak. Nah, khususnya kepada ibu tunggal. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ibu tunggal ini dia harus mengemban atau dia dituntut oleh adanya tanggung jawab untuk mengemban 2 peran, yakni yang pertama peran pencari nafkah, yaitu sebagai sosok ayah untuk memenuhi peran sosok ayah dalam kehidupan dia dan anaknya, dan yang kedua yaitu ketika ibu tunggal ini juga harus mengemban peran sebagai pengurus rumah tangga atau yang mengurusi, anaknya. Nah, kedua peran ini itu sama-sama membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian, sehingga ketika salah satu peran itu dilakukan dengan baik, bisa jadi peran lainnya itu terabaikan. Nah, hal ini bisa menimbulkan terjadinya konflik peran. Nah, sehingga ibu tunggal yang bekerja itu harus pintar membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak. Karena jika salah satu perannya itu terabaikan, maka mau tidak mau akan timbullah konflik yang berdampak kepada keluarganya. Nah, dampak yang paling utamanya itu akan terkena dan berpengaruh ke sang anak. Nah, ini juga sesuai dengan pernyataan dari, oke, salah ngomong. Oke, selanjutnya Selanjutnya, Bang Rin itu menyatakan bahwa terdapat 4 jenis pola asuh, yakni yang pertama ada pola asuh demokratis, ada pola asuh otoriter, permisif, dan abai. Nah, pola asuh yang pertama yaitu pola asuh demokratis. Nah, di mana eh Nah, oke. Nah, adapun deskripsi kasus, dari kasus yang akan kami angkat di sini yakni, kasus yang dialami oleh responden A, di mana responden A ini merupakan anak dari ibu tunggal yang bekerja atau responden M. Nah, responden M atau ibu dari A ini menjadi ibu tunggal dikarenakan perceraian sejak responden A berusia 11 tahun. Nah, M ini merupakan ibu tunggal yang bekerja sebagai wirausahawan sebuah usaha catering atau working single mother mother. Jadi dia ini merupakan ibu tunggal yang bekerja. Nah, dikarenakan harus mengadut 2 peran sekaligus, yakni pengurus rumah tangga dan pencari nafkah, akhirnya Ibu M ini menjadi begitu sibuk bekerja setelah bercerai dan tidak lagi memiliki waktu untuk bersama anak-anaknya. Nah, hal ini dipertegas, dengan ungkapan A bahwa A itu merasakan adanya perbedaan perilaku dari perilaku pengasuhan yang ditunjukkan oleh ibunya dari sebelum bercerai dan setelah ibunya bercerai dan akhirnya menjadi, ibu tunggal yang bekerja. Nah, maka dari itu, peneliti itu ingin memfokuskan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dampak psikologis atau emosi yang dirasakan oleh anak dari perbedaan pola pengasuhan yang, diberikan oleh ibu tunggal yang bekerja. Nah, uraian deskripsi kasus itu pun menjadi urgensi peneliti untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana dampak yang diberikan oleh pola asuh ibu tunggal yang bekerja terhadap anak, yang dimana hal ini bisa menjadi referensi bagi orang tua maupun calon orang tua sebelum menerapkan suatu pola asuh untuk anaknya. Selain itu, manfaat dari penelusuran kasus ini adalah untuk mengungkap bahwa perubahan peran ibu dalam keluarga utuh menjadi ibu tunggal yang bekerja dapat mengalami perubahan dari sisi pola pengasuhan yang diberikan kepada anak. Nah, peneliti sebelumnya itu lebih sering dan lebih banyak dalam mengidentifikasi dampak yang dirasakan anak dari perceraian. Tetapi pada penelitian kami ini, dia lebih menekankan bagaimana dampak yang dirasakan anak dari adanya perbedaan pola pengasuhan ibu setelah menganut peran ibu tunggal yang bekerja. Di mana hal ini ditinjau dari dampak psikologis atau emosional yang dirasakan oleh anak. Penelitian ini bisa menjadi refleksi terhadap ibu tunggal yang bekerja di luar sana untuk bisa memperhatikan pengasuhan yang diberikan kepada anak. Nah, adapun Bamurin itu menyatakan ada 4 jenis pola pengasuhan. Yang pertama yaitu pola asuh demokratis, di mana pola asuh demokratis ini pola asuh penuh kasih sayang, sifat
yang ditunjukkan dengan sikap terbuka kepada anak, tetap memberikan hukuman apabila anak melakukan pelanggaran dengan diiringi oleh alasan nasional, penanaman sikap moral yang baik dan memperlakukan anak secara adil. Selanjutnya ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini orang tua itu cenderung menetapkan standar terhadap perilaku anak dan orang tua itu kurang peduli terhadap keinginan anak dan selalu ingin mengontrol perilaku anak. Selanjutnya itu ada pola asuh permisif, di mana pola asuh permisif ini tuh merupakan pengasuhan yang memberikan kebebasan sepenuhnya serta membiarkan anak untuk melakukan tindakan. Kebebasan ini bisa membuat anak salah arah sehingga anak kurang dapat mengendalikan emosi. Nah, selanjutnya pola asuh yang terakhir yaitu pola asuh abai, yakni pengasuhan yang sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan anak sehingga memberikan dampak kurang baik pada anak. Hal ini dimisalkan pada anak tidak memiliki ikatan baik dengan orang tua hingga akhirnya merasa diasingkan atau merasa diabaikan. Oke, metode yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana data kualitatif hakikatnya itu berisi uraian, narasi, atau pelukisan yang hampir terhindar dari jumlah kali bagi, frekuensi, atau persentase. Nah, hal ini sesuai dengan tujuan peneliti yang memang ingin menggali terkait isu mengenai dampak pola asuh working single. Nah, oke. Oke, nah adapun bagian metode, nah metode penelitian kami ini yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatannya itu dari pendekatan studi kasus. Nah, pendekatan studi kasusnya ini yakni di mana peneliti itu akan mengeksplorasi terkait sebuah kasus dengan menggunakan pengumpulan data yang rinci dan mendalam dan bisa juga melibatkan dari berbagai sumber data. Bisa dari wawancara, bisa dari observasi, ataupun dokumen. Nah, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus ini dengan alasan untuk memahami fakta mengenai kasus yang dikaji, di mana kasus yang kami ambil itu yaitu mengenai dampak yang bisa diberikan kepada anak dari dari adanya perbedaan pola pengasuhan ibu tunggal yang bekerja. Nah, kita juga penelitian ini juga mengambil teknik pengambilan datanya yakni wawancara kualitatif, yakni wawancara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi mengenai makna-makna respondentif yang dipahami narasumber mengenai isu yang diteliti dan ingin dieksplorasi oleh peneliti. Dengan teknik analisis datanya yaitu kita menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman dari Miles dan Huberman, di mana teknik analisis ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu ada tahapan reduksi data, ada penyajian data, dan juga ada tahapan kesimpulan. Oke, selanjutnya hasil analisis ini saya uraikan dengan 3 poin saja. Yang pertama faktor penyebab, dampak, dan strategi. Nah, faktor penyebab. Nah, perlakuan yang didapatkan faktor penyebab yakni kenapa bisa Oke, jadi faktor penyebab kasusnya yakni perlakuan yang didapatkan atau pola asuh berbeda dari ibunya semenjak berpisah dengan ayahnya. Jadi eh, ketika ibunya itu sudah mulai mencari nafkah, sudah mulai mengemban peran baru yaitu peran untuk mencari nafkah. Ketika ibunya ini sudah menjadi ibu tunggal yang bekerja, nah adanya perlakuan yang didapatkan oleh sang anak itu berbeda, adanya pola pengasuhan yang berbeda yang diberikan oleh ibunya. Nah, dampak yang responden rasakan yakni dia itu merasa kurang mendapatkan perhatian dikarenakan ibunya kini terlalu sibuk dengan pekerjaan yang dimiliki sehingga si responden ini akhirnya menjadi tidak terima dengan proses perceraian kedua orang tuanya. Nah, responden ini akhirnya menjadi memiliki kondisi emosi yang tidak stabil dengan dia mengungkapkan emosinya secara berlebihan. Nah, rasa takut, rasa marah, sedih, rasa gembira, rasa cemburu ditunjukkan secara berlebihan sehingga responden menjadi lebih agresif dan mudah marah. Walau begitu, tingkat agresivitas responden itu tidak sampai melakukan hal-hal di luar batas norma. Nah, selanjutnya itu strategi yang responden lakukan. Nah, strategi yang responden lakukan atas perbedaan pola asuhnya yakni dengan menggantungkan peran ibu sebagai pengurus rumah tangga kepada kakaknya. Nah, jadi ada kakaknya yang dia memenuhi peran ibunya sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi perhatian kepada sang responden ini. Responden mengakui bahwa peran pengurus rumah tangga dalam keluarganya akhirnya dipenuhi oleh sosok kakaknya. Oke, selanjutnya yakni dari segi pembahasan. Nah, pembahasan pada poin pertama yaitu adanya perbedaan pola asuh ibu sebelum bercerai dan setelah dia bercerai. Nah, jadi
Sebelum perceraian yang dialami oleh kedua orang tuanya, responden itu diasuh dengan menggunakan pola asuh demokratis. Nah, jadi pola asuh demokratis ini merupakan suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak. Namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan adanya bimbingan yang penuh pengertian antara orang tua dan anak. Nah, jadi menurut Warwan, ada aspek-aspek yang meliputi pola asuh demokratis. Yang pertama yakni kasih sayang, ada komunikasi, kontrol, dan tuntutan kedewasaan. Nah, berdasarkan hal ini, ketika sebelum bercerai, ibu responden Nah, berdasarkan hal ini, ketika sebelum bercerai, ibu responden itu merupakan ibu rumah tangga yang tidak bekerja sehingga dia bisa selalu mencukupi perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya. Ibu responden menjalin komunikasi dua arah yang hangat dengan anak-anaknya dan kontrol yang diberikan ibu responden juga dengan tetap memberikan kebebasan tetapi juga tetap menegakkan aturan. Jadi dia tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada anak tetapi juga adanya aturan yang menjadi batasan dari sang anak untuk berperilaku. Nah, ibu responden juga menuntut responden untuk dewasa dengan mempersilahkan anak-anaknya untuk mengambil keputusannya sendiri dengan memperhatikan masing-masing konsekuensinya. Nah, namun setelah perceraian kedua orang tua responden, terdapat perubahan pola asuh yang diberikan oleh ibu responden. Nah, pola asuh yang dianut ibu responden setelah bercerai yakni menganut pola asuh abai, di mana pola asuh abai ini merupakan pola asuh di mana orang tua yang bersifat abai orang tua ini bersikap abai atau tidak terlibat terhadap apapun yang dilakukan oleh anak mereka. Nah, orang tua dalam pola asuh ini tidak berperan dan tidak memiliki keterlibatan aktif pada kehidupan anaknya. Pemerintah juga menyatakan bahwa keabaian dan ketidakpedulian dari orang tua akan menyebabkan anak-anaknya diasuh itu tidak memiliki kemampuan sosial, memiliki pengendalian emosi yang buruk, seringkali memiliki harga diri yang rendah, kurang mampu bersikap dewasa dan merasa terasing dari keluarga. Nah, hal ini juga sesuai tadi dari hasil temuan data bahwa sang responden ini dia itu memiliki pengendalian emosi yang buruk dan juga dia merasa terasing dan merasa kesepian dari keluarganya sendiri. Nah, ada aspek-aspek dari pola asuh permisif yang juga dipaparkan oleh Baumrin, yakni adanya tuntutan dan kasih sayang yang rendah kepada anak. Nah, hal ini tuh sesuai dengan perlakuan dari ibu responden yang dia membebaskan responden berperilaku tanpa adanya arahan dan bimbingan. Nah, juga ada orang tua dan salah satu aspeknya juga orang tua mengabaikan kebutuhan yang berupa non fisik seperti kasih sayang tetapi cenderung untuk mencukupi kebutuhan fisik anak. Nah, hal ini juga sesuai lagi dari bagaimana ibu responden ini yang fokusnya itu hanya semata-mata mencari nafkah demi menghidupi dan memenuhi kebutuhan material anak sehingga tidak pernah lagi terlibat dalam kehidupan dan aktivitas dari responden sehingga dia tidak lagi memberikan kasih sayang full kepada anaknya seperti yang dia lakukan sebelum menganut peran ibu tunggal yang bekerja. Serta aspek aspek selanjutnya dari pola asuh permisif yang dipaparkan Baumrin yakni minimnya waktu yang dimiliki orang tua bersama anak sehingga anak tumbuh tanpa bimbingan orang tua. Nah, hal ini juga sesuai dari hasil temuan data dari penelitian kami bahwa ibu responden ini dia terlalu sibuk bekerja sehingga dia tidak lagi memiliki waktu untuk membersamai anaknya sehingga responden ini pun akhirnya tumbuh tanpa mendapatkan kasih sayang dan tanpa mendapatkan bimbingan langsung dari sang ibunya. Oke, selanjutnya yakni perubahan pola pengasuhan. Oke, sebentar. Selanjutnya yakni perubahan pola pengasuhan ibu orang tua tunggal yang bekerja pada emosi anak. Nah, jadi adanya perbedaan pengasuhan yang dialami responden tentu menyebabkan dampak pada responden terkhusus dari segi psikologis atau emosional dari responden. Nah, sesuai dengan pernyataan responden menjelaskan bahwa sebelum ibunya ini menjadi ibu tunggal yang bekerja, responden itu memiliki hubungan yang dekat dan hangat bersama ibunya. Hubungan yang dekat dan dengan ibunya ini membuat responden juga menjalin relasi sosial yang baik dan tumbuh menjadi anak dengan emosi yang stabil dikarenakan perhatian dan bimbingan yang selalu dipenuhi oleh ibunya. Nah, hal ini selaras dengan penelitian dari Suteja dan Yusriah yang menyatakan bahwa pola asuh demokratis itu juga berdampak positif pada perkembangan emosional anak. Nah, hal ini bisa dilihat dari perilaku sosial emosional anak yang lebih mandiri, mudah berteman, pemberani, memiliki motivasi yang baik, dan memiliki pengendalian emosi yang baik. Nah, namun sikap ketidakpedulian yang dirasakan responden dari ibunya itu menyebabkan responden akhirnya merasakan kurang mendapatkan perhatian yang sebelumnya selalu ia dapatkan ketika kedua orang tuanya itu belum bercerai atau ketika ibunya itu menganut peran sebelum ibunya menganut peran ibu tunggal yang bekerja. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa ketika dulunya itu responden itu sering berusaha mencolok untuk
semata-mata guna mencari perhatian ibunya. Nah, responden juga merasa kesepian dan merasa asing dengan ibunya karena ibu responden yang dulunya senantiasa di rumah dan menemani responden akhirnya mau tidak mau harus selalu berada di luar dan jarang berada di rumah karena harus mencari nafkah dan harus mengurus pekerjaan. Nah, jadi responden A ini yang dulunya selalu berbagi cerita dengan ibunya juga akhirnya menjadi kebingungan dan hilang arah karena dia tidak lagi memiliki tempat untuk menampung keluh kesah dan ceritanya. Nah, hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Sari, Sumardi, dan Mulyadi yang menyatakan bahwa anak yang diasuh dengan pola asuh ABA itu cenderung sulit untuk mengendalikan emosinya karena kurang bimbingan dan arahan dari orang tuanya yang menyebabkan anak sulit untuk mengendalikan emosi. Nah, jadi anak itu cenderung memiliki emosi yang labil dan dia akan terus-menerus meluapkan kekesalannya tanpa memikirkan risiko yang akan ditimbulkan dari bagaimana emosinya yang meledak-ledak tersebut. Nah, eee, memang pada awalnya pola asuh ABAI itu dari ibu responden itu memberikan dampak negatif dari segi psikologis responden. Namun, seiring, responden mulai bertambah dewasa, responden A akhirnya mulai menerima situasi secara kritis bahwa ibunya sudah tidak lagi bisa memberikan perhatian dan kasih sayang seperti dulunya sebelum sang ibunya ini bekerja. Nah, oke, di slide selanjutnya. Nah, kematangan emosi responden ini akhirnya didukung dengan faktor akhirnya, bagaimana sang responden ini bisa mencapai kematangan emosi itu didukung dari faktor usia dan dengan adanya pemenuhan peran ibu sebagai pemberi kasih sayang dan perhatian dari kakak responden. Nah, jadi kakak respondenlah yang akhirnya memenuhi peran ibu yang sempat hilang karena sang ibu ini sibuk untuk bekerja. Nah, kematangan emosi responden ini ditinjau dari 3 dimensi kematangan emosi dari Hurlock. Yang pertama itu kontrol emosi. Nah, dari segi dimensi kontrol emosi, pada saat ini responden itu sudah mampu untuk mengontrol emosinya dengan tidak menampilkan emosi secara meledak-ledak. Tidak lagi seperti, dulu kala ketika responden itu masih berada pada bangku SMP. Nah, jadi ketika sekarang responden sudah bertambah dewasa, responden sudah mulai bisa untuk mengontrol emosinya dan mengendalikan emosinya dengan lebih baik. Dimensi kedua yaitu pemahaman diri. Nah, saat ini responden menyatakan bahwa dia sudah mampu untuk memahami penyebab emosinya yang muncul dan responden ini juga sudah mampu untuk memahami bahwa, bahwa dia itu cenderung untuk mencari perhatian ibunya dikarenakan dia menginginkan perhatian ibunya. Jadi dia sudah, aware terhadap, kenapa bisa emosinya itu meledak-ledak, kenapa dulu emosinya itu, labil, kenapa dia menutup diri dan lain sebagainya. Nah, dimensi yang ketiga itu penggunaan fungsi krisis mental. Nah, saat ini responden itu sudah mampu menerima kenyataan terkait pola asuh ABA yang diberikan ibunya. Nah, jadi dia sudah menerima kenyataan terkait perceraian dan dia juga sudah menerima kenyataan bahwa, oh, ibunya ini memberikan, pola asuh ABAI dikarenakan sang ibu ini sibuk untuk, mengurusi kehidupan responden yang lain, yakni, memenuhi kebutuhan materialnya. Hal ini nah jadi berdasarkan kematangan emosi yang ditunjukkan oleh responden ini sesuai dengan penelitian dari Nasuka dan Darmawati, di mana Nasuka dan Darmawati ini dia dari hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa skor kematangan emosi dari remaja dengan orang tua tunggal itu justru lebih tinggi dari skor kematangan emosi yang ditunjukkan dari, remaja dari keluarga yang lengkap atau keluarga yang utuh. Nah, ternyata kenapa bisa, hal ini terjadi karena adanya faktor dari ketiadaan salah satu figur dari orang tua itu membuat responden menjadi lebih mudah dan lebih mudah dalam mencapai, kematangan emosinya dan dia mendapatkan skor kematangan emosi yang lebih tinggi dan lebih baik daripada anak dari keluarga yang utuh. Nah, penelitian Syahrul dan Nur Hazifah itu juga menyatakan bahwa pola asuh yang paling sesuai dengan perkembangan sosial dan emosional anak itu adalah dari segi pola asuh demokratis, yakni di mana anak itu memiliki kebebasan bertindak tetapi tetap bertanggung jawab, karena pola asuh demokratis itu bisa memberi anak kesempatan dan kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah, oke, dari pembahasan kita beralih ke kesimpulan dan saran. Nah, adapun kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pola asuh yang ditunjukkan oleh responden M, yakni ibu responden A kepada anaknya. Nah, pola asuh yang diberikan M sebelum menjadi ibu tunggal yang bekerja yakni berbentuk pola asuh demokratis. Nah, sementara pola asuh yang diberikan M setelah ibu tunggal bekerja yakni pola asuh ABAI. Nah, perbedaan pola tersebut memberikan dampak dari segi emosional kepada A, di mana pola asuh A berdampak pada emosi A, membuat A memiliki kecenderungan
meluapkan emosi, meluapkan kekesalannya tanpa memikirkan resiko yang akan ditimbulkan dan memiliki emosi yang cenderung labil. Nah, aku kurang mendapatkan perhatian yang sebelumnya ia selalu dapatkan dari ibunya sebelum ibunya mulai menganut peran ibu tunggal yang bekerja hingga merasakan kesepian dan merasakan asing terhadap ibunya dan terhadap keluarganya. Nah, seiring bertambah dewasa, A sudah mulai menerima situasi secara kritis dan dia sudah bisa mencapai kematangan emosi yang baik. Nah, adapun jika ditinjau dari tiga dimensi kematangan emosi pada aspek atau dimensi kontrol diri, A sudah mampu mengontrol emosinya dengan lebih baik, tidak lagi menampilkan bentuk emosi yang meledak-ledak. Dari segi pemahaman diri, A juga sudah mampu memahami emosi yang dia tunjukkan, penyebab dari emosi yang dia tunjukkan, dan dia juga bisa mampu menerima serta memberikan afeksi kepada orang lain. Nah, dari aspek atau dimensi yang ketiga, yakni penggunaan fungsi krisis mental, si A ini juga sudah telah mampu, juga setelah mampu untuk menerima kenyataan atas pola asuh AB yang diberikan ibunya kepadanya, yang dimana kematangan emosi yang dicapai oleh A ini dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor usia yakni usia yakni kematangan emosi si A ini juga didukung oleh faktor bahwa usianya ini sudah mencapai usia dewasa awal yang sudah mau tidak mau dari segi usia sudah memberikan sudah membuat emosinya menjadi lebih stabil dan tidak semeledak-ledak ketika dia berada pada fase remaja. Nah, faktor kedua yaitu karena adanya peranan sang kakak sebagai pemenuhan peran pengganti ibu yang dipenuhi oleh perhatian dan kasih sayang yang diberikan langsung oleh sang kakaknya. Jadi peran ibu yang sempat hilang yakni sebagai pengurus rumah tangga itu akhirnya bisa dipenuhi oleh sang kakaknya dan akhirnya dari inilah dari pengertian yang diberikan oleh sang kakak akhirnya sang A ini bisa mencapai kematangan emosi yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu dari segi saran, kami memberikan saran kepada ibu tunggal yang bekerja untuk lebih mempertimbangkan langkahnya atau mempertimbangkan dan memikirkan solusi yang terbaik untuk hubungan yang lebih baik dengan anaknya. Nah, sang ibu ini diharapkan mampu memperhatikan komunikasi dan interaksi satu sama lain agar terciptanya hubungan yang harmonis antara anak dan ibu. Nah, sesuai tadi dari penelitian kami juga mendapat kesimpulan bahwa pola pengasuhan demokratislah yang sebaiknya diterapkan oleh para ibu kepada sang anaknya. Nah, selain itu untuk saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mampu melihat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dari segi kematangan emosional anak dengan melibatkan responden yang lebih banyak lagi. Oke, itulah akhir dari presentasi dari proyek mini riset dari saya. Adapun daftar pustakanya kami mengambil total daftar pustaka sebanyak 20 jurnal atau artikel ilmiah. Wabarakatuh. Eh, itu mohon maaf bila adanya kekurangan adanya kekurangan atau salah kata yang tadi saya telah tampilkan selama proses presentasi. Maka dari ini saya izin untuk menutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.